Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Masih membahas tentang ukuran dan urutan di dalam belajar. Halaman 62. Ikutin semuanya. Wa iyyaka wal mudaqarata ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit tab'i fa inna tabi'ata musriqatun wal akhlaqa muta'addiyatun wal mujawarata mu'athiratun wa fi syi'ri alladhi dzakarahu Khalilu ibnu Ahmada fawaidu kathiratun qila al-ilmu min syartihi liman khadamahu ay yaj'alan nasa kullahum khuddamahu. Perhatikan ini, kamu betul. Hindarilah bermusyawarah dengan orang yang suka mempersulit masalah orang lain. Jadi kalau kamu bermusyawarah tentang ilmu, bermudzakarah, cari teman yang kira-kira teman ini baik dengan orang lain. Kalau orang yang diajak bermusyawarah itu suka mempersulit orang lain, maka orang yang seperti ini hatinya jelek, sifatnya kotor, tidak pantas untuk diajak bermudzakarah masalah ilmu. Kenapa? Karena orang yang seperti itu biasanya nanti akan ujung-ujungnya debat. Orangnya pengerasan. Tahu pengerasan? Keras hati. Tahu nggak salah satu penyebab keras hati itu apa? Orang Bahari mengatakan, dan itu memang benar, salah satu penyebab orang yang keras hati, susah dinasehati, kepalanya kepala batu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tahu nggak apa salah satunya penyebabnya? Tidur sambil tengkurap, diharap. Itu kalau orang tidur sambil bertiharap, keras hati. Itu orang Bahari mengatakan demikian, dan memang benar. Lihat aja orang yang tidur suka tiarap itu susah dinasihati, kepala batu, maunya sendiri, maunya dia gaya sendiri, nggak bisa dinasihati. Nah, jadi ada santri yang tidur sambil tiarap, jelek sekali. Dan tidur yang paling jelek itu tidur sambil tiarap. Tidur yang paling jelek gaya tidur adalah tidur sambil bertiarap. Nah, jadi jangan bermusyawarah dengan orang yang suka mempersulit masalah orang lain. Dan tidak baik tabiatnya. Nah, jadi jangan juga bermusyawarah dengan orang yang akhlaknya jelek.
akhlaknya kasar, tidak menghormati lawan bicara. Kenapa? Karena orang yang seperti itu tidak bisa diajak bermusyawarah. Dia kepingin menang sendiri. Kalau dia kalah, dia marah, dia ngambek, dendam dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba berteman dengan orang seperti itu. Berteman saja jangan, apalagi sampai bermusyawarah. Apa sebabnya? Karena tabiat buruk bisa menular. Yang Abuya bilang tuh, hati-hati virus. Jangan menularkan virus yang jelek kepada temannya, apalagi santri baru. Jangan menularkan penyakit-penyakit hati yang kotor. Li'annal mujawarata mu'atsaratun, karena orang yang bersifat buruk itu suka sifat buruk itu bisa membuat menular. Kamu nih ya, nggak usah berteman sama orang yang buruk. Kamu sering perhatikan temanmu yang berakhlak buruk itu. Cara duduknya kamu perhatikan, apalagi, cara bicaranya kamu perhatikan. Sedikit banyak, kamu pasti akan ngikutin itu. Jelek sekali berteman dengan orang yang buruk akhlaknya itu. Kamu lihat di YouTube, di TV, kamu lihat kelakuan sinetron-sinetron yang anak-anak lebay itu, kamu liatin begitu, kamu perhatikan terus-terusan. Sedikit banyak kamu ngikutin tuh, gaya bicaranya lah, bahasanya lah. Makanya jangan berteman dengan orang seperti itu. Syekh Tajuddin Az-Zarnuji mengatakan, li'annal mujawarata mu'atsaratun, sifat buruk itu bisa membuat menular. Jadi cari teman. Abuya sering bilang, jangan berteman sama si fulan, jauhi si fulan. Dia sudah tahu sifat buruk, jangan ditemenin. Kalau dia sudah kelakuannya sudah seperti itu, udah ditemenin, dia nggak punya teman. Akhirnya apa dia? Dia merasa tidak bisa lagi menurunkan sifat buruknya. Ini malah ditemenin, habis kacau. Orang berteman dengan orang baik itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak angin, minyak harum, parfum. Walaupun kita tidak mendapatkan minyaknya, sekurang-kurang mendapatkan harumnya. Orang yang berteman dengan teman yang buruk sifatnya sama seperti berteman dengan tukang pandai besi. Walaupun tidak terkena apinya, sekurang-kurangnya kena baunya. Apalagi dekat situ baju bisa bolong kena bara apinya, bahkan bisa terkena api, luka. Nah itu seperti itu tuh. Teman tuh sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi. Kamu tidak berteman sama orang yang nakal sifatnya, lalu kamu diejek-ejekin sama temanmu yang sifatnya buruk. Apa itu sok-sokan? Apa itu? Biar saja. Tidak usah kamu hiraukan, dia nanti akan capek sendiri. Itu caranya itu ya, kalau kamu diejek-ejekin sama orang, dijelek-jelekin. Cara yang paling gampang untuk melumpuhkan dia adalah jangan kamu hiraukan dia. Jangan kamu ajak bicara, jangan kamu berteman dengan dia, jangan dekat dengan sama dia. Dia akan mati kutu dia. Tidak bisa lagi memancing emosimu tuh nggak bisa dia. Akhirnya kewalahan, capek katanya. Tapi kalau terpancing, di situ kekalahan. Menang sudah dia, terpancing. Semakin dipancing, kamu ikut-ikutan dia semakin bersemangat ingin menghancurin kamu. Begitu caranya.
Jangan terpancing. Seorang penyair berkata, di antara syarat ilmu itu ia menjadikan semua orang sebagai pelayan bagi orang yang melayaninya. Nah itu ya. Jadi berkhidmah, itu yang kata Abu Ya, berkhidmah, jadi pelayan. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu mesti berkhidmah. Berkhidmah kepada siapa? Kepada orang yang telah mengajarkan ilmu kepada dia, dan juga kepada orang yang berkaitan dengan ilmu itu. Jadi kalau ada orang berbuat baik dengan kita, kita juga mesti berbuat baik kepada dia. Melayani orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kamu dapat ilmu dari gurumu, kamu mesti berkhidmah dengan gurumu. Itu yang dikatakan kamu mesti melayani orang-orang yang telah melayani dirimu. Kamu dilayani sama gurumu untuk apa? Untuk belajar. Maka kamu harus timbal balik untuk melayani dia di dalam berkhidmah kepadanya. Ingat, Abu Ya sering bilang, berulang-ulang kali Abu Ya bilang, orang yang menuntut ilmu itu kalau mau berhasil menjadi ulama, berhasil menjadi ustadz, menjadi ustadzah, apa syaratnya? Ada lima kan 6. Nah, pertama lulus, sekolah tuh lulus, jangan di tengah jalan. Yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, mentaati peraturan. Pesantren itu, setiap pesantren punya peraturan, jangan kamu langgar sedikit pun, jangan kamu langgar. Yang keempat, hormati guru. Yang kelima, khidmah. Kamu lihat saja, semua ulama yang jadi-jadi itu semuanya rata-rata berkhidmah. Ada yang jadi tukang masak, ada yang jadi kuli, ada yang macam-macam. Kalau ada seorang kiai tidak pernah berkhidmah, lain hasilnya lain. Khidmah itu sangat luar biasa. Tapi jangan juga khidmah melulu, nggak pernah belajar, hasilnya juga beda. Belajar khidmah, belajar khidmah, belajar khidmah. Itu penting sekali. Kita lanjut. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna muta'ammilan. Perhatikan ini. Fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulumi wa ya'tada dzalika fa innama yudrikud daqa'iqa bitta'ammuli wa lihadza qila ta'ammal tudrik, ta'ammal tudrik. Nah itulah wala budda minat ta'ammuli. Ini kayak orang Bahari pepatahnya. Wala budda minat ta'ammuli qabla kalami hatta yakuna sawaba. Fa innal kalama, perhatikan ini. Fa innal kalama kasahmi fala budda min taqwimihi bit ta'ammuli qabla al kalami hatta yakuna musibah.
Perhatikan ini. Para santri harus senang mengamat-amati. Kalau mengamat-amati, memperhatikan. Ya, diamat-amati, bukan si amat. Mengamat-amat, ya, memperhatikan atau memikirkan pelajaran-pelajaran yang sukar dipahami. Jadi kalau pelajaran itu susah, mesti dipikirkan, diperhatikan betul-betul. Jangan putus asa, sampai pulang aja, berhenti aja, selesai sudah. Atau habis belajar dengan guru, kitabnya ditaruh sembarangan, dilempar begitu. Ini bukan santri seperti itu. Santri itu harus memikirkan. Guru-guru zaman dulu tuh ya, kalau mereka mendapati satu masalah dalam satu kitab, tapi tidak bisa memecahkan masalah itu, mereka beristirahat dulu, lalu mereka berudu, lalu salat 2 rakaat. Berudu sebentar dulu, tenangkan pikirannya supaya tenang dulu. Kemudian mereka mengambil air wudu, kemudian mereka salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Salat hajat. Setelah salat hajat baru buka lagi kitab. Itu biasanya futuh. Tahu futuh? Terbuka mata hatinya. Kalau enggak terbuka, itu biasanya terkadang si ulama itu tertidur. Di dalam tidurnya itu, kalau dia betul-betul berkaitan dengan pengarang kitab itu, pengarang kitab itu datang ngasih tahu dia, ini loh jawabannya, katanya, maksudku begini loh, maksudku begini, kata pengarang kitab. Itu enggak 1-2 ulama-ulama zaman dulu. Mereka membuka masalah tapi tidak terbuka, ya tadi mereka sholat hajat, kemudian mereka nyambung. Kalau tidak bisa lagi dapat, beliau istirahat tidur. Di dalam tidur datang pengarangnya ngasih tahu. Yang lebih hebat lagi, Nabi Muhammad SAW datang. Kata Nabi, inilah maksudnya. Jangan 1-2 seperti itu. Ulama-ulama kita banyak seperti itu. Ada dulu seorang guru di Thailand, ini temannya Abuya cerita. Temannya Abuya orang Malaysia. Nah, dia mungkin pernah belajar di Thailand atau di mana. Ada seorang guru membahas satu kitab. Jadi kitab ini sering diprotesnya sama guru ini. Ini katanya kitab ini salah, yang benar begini, yang benar begini, katanya. Ya, orang guru yang membuka kitab itu menyalahkan isi dalam kitab itu, pengarangnya disalah-salahkan. Kemudian guru ini tidur, yang punya kitab tuh, yang pengarang kitab datang dalam mimpinya, kenapa kamu salah-salahkan kitabku terus? Kamu tahu nggak maksudku? Aku mengarang kitab itu apa maksudnya? Kalau kamu nggak tahu, jangan kamu nyalahkan kitabku. Didatangi dalam mimpinya nih, si guru ini didatangi sama pengarang kitab. Ini teman Abuya cerita, ada di Thailand seperti itu, di Fatah nih. Jadi si pengarang kitab ini datang dalam mimpinya si guru ini, dia nasihatin, guru, katanya, kenapa engkau selalu suka menyalahkan kitabku itu? Jangan kau salahkan kitabku, aku mengarang seperti itu sudah betul. Yang salah itu bukan kitabku, yang salah itu pikiranmu, otakmu yang salah. Bangun guru tadi, lalu dia bertobat. Bertobat. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa memecahkan masalah yang ada di dalam kitab itu. Lalu ujung-ujungnya menyalahkan kitab itu. Yang benar begini, yang benar begini, sama murid-muridnya. Datang pengarangnya. Jangan macam-macam kamu dengan kitabku. Nah, seperti itu. Nah, jadi seorang murid mesti memperhatikan. Kalau nggak ketemu ini masalah ini apa maksudnya ini. Ingat ya, jangan jarot Abuya apa ya kata Abuya, jangan berbisa-bisa seorang. Ini menurutku lah, menurutku. Ingatin tuh. Nanti biasanya kamu kalau 3 tahun belajar dalam menuntut ilmu pesantren, ada tuh nanti yang gaya-gaya kepingin sok-sokan sendiri. Yang seperti itu salah, hati-hati itu ya.
dan harus membiasakan hal itu. Ini sering meneliti, belajar, meneliti, memahami kitab itu apa maksudnya. Kalau nggak paham, bawa istirahat dulu. Karena banyak orang bisa mengerti setelah ia mau memikirkan. Jadi setelah dipikir-pikir, maksudnya ini, ketemu sana, ketemu sini, tap, baru dia dapat ilmu. Itu yang dikatakan namanya ilmu laduni. Oleh karena itu, ikutin. Oleh karena itu, ada orang yang berkata, perhatikanlah, niscaya kamu akan mengerti. Ta'ammal tudrik. Ta'ammal tudrik. Perhatikan, pikirkan, pasti kamu paham. Orang yang tidak paham itu apa sebabnya? Karena dia tidak memperhatikan, tidak tidak memaksakan diri untuk memperhatikan masalah itu. Tapi kalau dia perhatikan, dapat. Dan cara memperhatikan supaya dapat tadi bagaimana ya? Pelototin tuh, perhatikan tuh. Tapi kalau kamu belajar sambil goyang-goyang sana, goyang sini, kepalanya lirik sana, lirik sini matanya, goyang-goyang kepala, mata lari ke sini. Apakah yang ditulis guru nerangkan ini, dia nulis yang lain? Apalagi sambil tidur. 10 tahun kamu belajar di pesantren, nggak bakalan paham. Kenapa? Nggak bisa konsentrasi. Pikirkan, konsentrasikan, kau akan paham itu. Pasti itu. Ta'ammal tudrik, ta'ammal tudrik. Pikirkan, konsentrasi, kamu pasti paham. Lanjut lagi ya. Sebelum berbicara, ini selanjutnya nih ya. Sebenarnya tadi habis pembahasannya. Sebelum berbicara, santri harus berpikir dulu supaya ucapannya benar. Kalau ngomong, jangan orang Banjar ya, orang tua bari. Kalau bepandir itu jangan asal berucap. Orang kalau hendak bepandir jangan asal berucap. Orang Bahari apa ya? Sebelum bepandir bengangak dulu, bengangak atau bengangak. Artinya itu istilah saja, kiasan saja. Artinya ini saya begini nih. Wala budda minat ta'ammuli qabla al-kalam. Sebelum berpandir, sebelum ngomong, pikirkan dulu kira-kira ini bagus enggak? Keluar kata-kata ini atau tidak? Orang yang mulutnya itu kotor, berkata-kata nama binatang, suka mengumpat, suka mencaci, kalimatnya jorok, porno. Kenapa? Karena memang otaknya enggak ada. Otaknya ada, akalnya nggak ada. Otak ada, akal nggak ada. Kenapa? Karena ketika dia berbicara nggak berakal, asal ngucap aja, sehingga otak katanya jorok, porno, mencaci, mengumpat dan sebagainya. Dan orang yang seperti itu bukan santri. Itu bukan santri itu. Iya, orang Bahari itu. Bengangak dulu jar orang Bali. Bengangak sebelum pepandir. Nah, kalau dalam kitab ini ta'ammul ya. Ta'ammal qoblal kalam. Pikirkan dulu sebelum pepandir. Apa yang mau diucapkan tuh pepandir dulu. Apa namanya? Pikirkan dulu. Apalagi orang yang berpandir itu dalam kondisi emosi. Oh, kalau sudah emosi nggak karuan sudah ngomongannya itu. Ujung-ujungnya dia mau menang sendiri. Kalau sudah mau menang sendiri nggak usah dilawanin, diamin aja dah. Biar aja dia ngomong macam-macam. Capek dilawanin, tambah melunjak orang seperti itu. Coba lihat kalau orang sudah emosi itu, sudah nggak karuan ngomongnya. Nggak karuan ngomongnya, biarkan saja. Memang dia lagi emosi, jelek ya. Kalau orang emosi itu dia
otaknya nggak lagi jalan, akalnya nggak jalan, otaknya ada, akalnya nggak ada. Ikan ada nggak otak? Kambing ada nggak otak kambing? Ada. Otak sapi ada nggak? Ada. Akalnya sapi, akalnya kambing ada nggak? Nggak ada. Makanya dia sembarangan. Santri harus berpikir dulu supaya ucapannya benar, karena ucapan itu bagaikan anak panah. Oleh karena itu harus diluruskan atau berpikir dulu sebelum berbicara agar tidak salah. Dan sini al-kalamu kasahmi, perkataan itu seperti anak panah. Kalau orang mau memanah, membidik tenah, mau manah asal panah kah atau dia bidik lebih dahulu? Anak panah zaman dulu, sekarang pistol, senapang angin, Pak. Dia bidik dulu. Bidik. Nah, jangan asal tembak, nggak kena dia. Pikir dulu, bidik. Kalau sudah dibidik, tung, letus dia, kena dia. Benar sasarannya. Tapi kalau nggak dibidik, asal-asalan saja, ya benar juga. Akhirnya bukan tempat anak panah yang dibidik yang kena, kepala orang yang kena. Banyak gak itu ajar orang zaman sekarang apa? Peluru nyasar karena bidikannya nggak pas. Orang yang membidik aja itu bisa salah, apalagi nggak dibidik. La ilaha illallah. Jadi hati-hati ya, kalau berbicara itu al-kalamu kasahmi, omongan itu seperti anak panah. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal berapa hari lagi nih? 3, berarti tinggal 7 hari lagi selesai ujian. Semua gurunya isi rapor santrinya, siap-siap untuk wisuda, pembagian rapor dan wisuda ya. Setelah itu selesai 16 Juli, normal seperti biasa. Masuk tanggal 1 Agustus mulai lagi perlombaan di pesantren ya, lomba di pesantren. Nah, kemudian tanggal 11 Agustusnya Abuya berangkat umrah insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.